Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang semantik Al-Quran. Namun sebelum saya menjelaskan apa itu semantik Al-Quran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu semantik. Semantik berasal dari bahasa serapan yaitu bahasa Inggris dengan kalimat ejaan yang berbunyi semantic, SEMANTIC, semantik. Istilah tersebut digunakan oleh para pakar bahasa untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari tentang pemaknaan. Ilmu semantik kaitannya dengan Al-Quran itu sendiri muncul setelah para linguis menekuni kajian makna bahasa Arab yang tentunya dengan mereka mempelajari bahasa Arab dalam Al-Quran yang susunan bahasa sastranya sangat tinggi. Di samping itu, pada mulanya mereka mempelajari berbagai kajian tentang sistem bunyi, bentuk kata, struktur kalimat, dan yang lainnya. Itu dimaksudkan untuk pengabdian kepada agama, yaitu untuk menggali isi kandungan Al-Quran. Jadi maksudnya mereka itu pada mulanya sebelum mereka mengetahui atau mempelajari tentang semantik, itu niat awalnya itu untuk mempelajari agama lewat Al-Quran. Karena Al-Quran itu susunan bahasanya tinggi, maka ditemukan ilmu semantik. Lanjut, ilmu semantik itu sendiri itu terlihat pada di zaman orang yang ketika mereka sedang berlomba-lomba untuk mempelajari tentang kajian makna. Embrio penafisan Al-Quran secara semantik terlihat oleh Mujahid Ibnu Jabbar ketika mereka mencoba mengalihkan makna dasar kepada makna relasional pada surat Al-Kahfi ayat 34. Mengenai pembicaraan tentang aspek semantik, makna kosakata dalam Al-Quran, ada istilah yang menjadi faktor penting dari aspek semantik sendiri. Yang menjadi bahasan penting dari aspek semantik terbagi menjadi dua, yaitu kajian makna dan balaghah sastra. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kajian makna terlebih dahulu. Dalam pembicaraan tentang mekanisme makna yang kaitannya dengan kajian makna, tidak akan terlepas dari ilmu ma'ani Al-Quran yang terfokus pada pembahasan Al-Quran. Tentunya dari makna-makna itu sendiri mempunyai elemen-elemen makna yang terfokus pada terminologi gramatik yang biasanya dipelajari para grammarian, dipakai oleh para grammarian pengkaji Al-Quran. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu balaghah sastra. Dalam hal mengenai uraian sastra Al-Quran, tentunya tidak akan terlepas dari ilmu balaghah yang merupakan cabang ilmu bahasa Arab yang mempunyai ragam bahasa yang sangat tinggi. Ya, sudah disebutkan tadi lah. Maka sebagian wilayah kajian ilmu ini akan selalu terkait dengan makna dan pastinya bersinggungan dengan ilmu semantik juga. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni yang kedua adalah keterpaduan konsep-konsep individual. Menelaah semua kata-kata penting yang mewakili konsep-konsep penting dalam konteks Al-Quran seperti Allah, Islam, wahyu, nabi, iman, dan kafir sebenarnya sangat tidak sederhana. Kedudukannya masing-masing saling terpisah tetapi saling tergantung dan masing-masing menghasilkan makna konkret. Justru dari seluruh hubungan tersebut menghasilkan makna konkret yang dimaksud tadi. Nah, di sini ada yang namanya kerangka kerja konseptual. Kepentingan utama kerangka kerja konseptual yang mendasari pandangan dunia Quran itu akan tampak penelaahan sepintas dengan mengambil beberapa contoh hampir secara acak. Kita bisa memulai
dengan mengamati bahwa tidak satupun istilah-istilah kunci yang memainkan peran menentukan dalam pembentukan pandangan dunia Qur'ani, termasuk nama Tuhan Allah. Hampir semua istilah kunci itu telah digunakan beberapa bentuk pada masa pra-Islam. Ketika wahyu Islam mulai menggunakan kata-kata itu, orang-orang musyrik merasa terpukul karena bagi mereka itu aneh, tidak dikenal, dan karena itulah tidak dapat diterima. Kata-kata itu, yaitu kata-kata Allah, sudah digunakan oleh masyarakat Arab sejak sekitar abad ke-7. Namun, di sini kata-kata tersebut berada dalam sistem konseptual yang berbeda. Sedangkan Islam membawa kata-kata tersebut secara bersama-sama, mengombinasikannya ke dalam suatu kerangka konseptual yang keseluruhannya baru dan sampai saat ini belum dikenal, yakni Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Nah, berbicara mengenai istilah-istilah yang lebih umum, ketika kata-kata tersebut diambil dari bahan baku tradisionalnya, kemudian ditempatkan ke dalam sebuah konteks yang sama sekali baru dan berbeda, maka kata tersebut cenderung terpengaruh oleh perubahan tersebut. Maka dalam hal ini, benar, bila kata-kata yang dipermasalahkan dalam sistem baru tetap memiliki makna dasar yang sama yang dimiliki oleh sistem yang lama. Sekarang kita ambil contoh dari Al-Quran. Misalnya pada lafaz Allah. Orang Arab sendiri sudah sering menyebut Allah baik pada puisi maupun pada nama. Selain itu, juga terdapat dalam tulisan-tulisan kuno. Orang-orang Arabia, suku-suku Arabia juga meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, sebagaimana terlihat dalam beberapa ayat Al-Quran. Di kalangan masyarakat Arab, Tuhan Allah adalah Tuhan Ka'bah, yakni yang menguasai Ka'bah di Mekah. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain atau para berhala-berhala merupakan sarana atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni Tuhan-Tuhan lain yang derajatnya di bawah Allah. Di dalam Al-Quran seperti Quran Surat Az-Zumar ayat 3 dan juga Quran Surat Al-Ahqaf ayat 28, terdapat cerita bahwasanya orang-orang menganggap Allah adalah Tuhan yang tertinggi dan Tuhan-Tuhan yang lain berada di bawah Tuhan Allah. Nah, Allah bagi mereka memiliki posisi tertinggi di antara Tuhan-Tuhan yang lain. Tetapi dia merupakan salah satu Tuhan. Itu artinya sama saja mereka menyekutukan Allah. Nah, sistem nilai religius kuno ini benar-benar terancam dengan penyataan Nabi Muhammad SAW bahwasanya Tuhan tertinggi ini secara mutlak, unik dan esa hanyalah satu Tuhan. Dengan demikian menurunkan semua martabat Tuhan yang lain. Perlu diingat bahwasanya perubahan ini bukan semata-mata hanya sifat Allah saja, tetapi juga berarti perubahan drastis dan radikal seluruh sistem konseptual yang sudah kita bicarakan tadi. Konsepsi baru Islam tentang Tuhan tertinggi sangat mempengaruhi seluruh visi tentang alam semesta. Untuk pertama kalinya dalam sejarah orang-orang Arab, sistem monoteistik dan teosentrik dibangun, sebuah sistem yang pusatnya ditempati hanya satu Tuhan dan dia sebagai satu-satunya sumber segala tindakan dan perbuatan seluruh manusia, dan tentu saja semua bentuk, wujud, dan eksistensi. Dengan demikian, semua pemikiran dan nilai-nilai yang ada mengalami penyusunan kembali secara menyeluruh. Unsur-unsur semesta yang ada tanpa pengecualian dibongkar dari tanah lamanya dan ditanamkan di ladang yang baru, masing-masing menempati unsur tempat yang baru. Nah, pada arah supranatural, pengakuan bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan seluruh alam, seperti dikatakan tadi, menghilangkan semua Tuhan atau alihah dari semua realitas. Tuhan-Tuhan lain itu hanyalah nama belaka, tidak berhubungan dengan suatu kesatuan nyata dan di luar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan penjelasan sebelumnya bahwa contoh-contoh yang telah ada sebelumnya apabila ditarik dengan terminologi semantik modern, maka bisa dipahami bahwa lafadz ilah yang memiliki bentuk jamak aliyah itu bisa diterapkan selain Allah. Ringkasnya, tidak hanya diperuntukkan untuk Allah yang Maha Esa. Hal demikian sesuai dengan peninjauan makna konotatif, bukan makna denotatif.
sebagaimana lafaz yang ada dalam surat keterangan yang ada dalam surat Yusuf ayat 40 bahwa kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya dalam kurung menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Kemudian di samping nama-nama Tuhan yang telah disebutkan, di kalangan orang-orang jahiliyah ada juga beberapa tipe supranatural lain yang disembah, ditakuti dan dipuja dalam derajat yang bervariasi menurut sukunya masing-masing, malaikat, iblis, dan jin. Semua itu dimunculkan dan digabungkan dalam sistem baru konsepsi dunia Islam, tetapi dengan sejumlah modifikasi mendasar dengan memperhatikan posisi dan fungsi masing-masing dalam skema umum. Kemudian dengan metode sistem teosentrik malaikat yang dulunya tidak memiliki tempat yang jelas dalam hierarki supranatural berubah memiliki tempat yang jelas dalam hierarki supranatural. Hal demikian merupakan bagian kecil dari penyusunan kembali konsep-konsep universal dan distribusi nilai-nilai yang dimunculkan ajaran baru agama Islam. Misalnya, jin yang bandel akan dilemparkan ke neraka bersamaan dengan manusia yang kafir atau kufar lainnya tanpa terkecuali. Adanya penyusunan kembali konsep-konsep universal dan distribusi nilai yang dimunculkan ajaran baru agama Islam akan berakibat bahwa makna konsep individual akan jelas jika berkaitan dengan moral, etika, dan nilai agama. Kemudian untuk lebih jelasnya itu makna lafaz takwa yang pada zaman jahiliyah itu bermakna sikap membela diri sendiri yang dilakukan hewan ataupun manusia, yang dilakukan binatang ataupun manusia untuk tetap hidup melawan sejumlah kekuatan destruktif dari luar, berubah memiliki makna takut kepada hukuman ilahi yang akan diberikan pada yaumul qiyamah pada nantinya. Hal demikian berkaitan dengan kepercayaan yang khas monoteisme agama Islam. Demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman. Baik, pada subbab selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang makna dasar dan makna relasional yang sekaligus merupakan tonggak awal yang dapat kita jadikan sebagai bekal dalam memahami dan menganalisis kajian semantik selanjutnya. Ketika kita membaca ataupun mengkaji Al-Quran, seringkali kita menemukan berbagai kata atau kalimat yang langsung dapat dipahami dan dimengerti maknanya, ataupun sebaliknya, yang sulit untuk dimengerti jika tanpa mengaitkannya dengan kata ataupun pembahasan yang lain. Ada juga yang perlu untuk digali lebih lanjut agar dapat menemukan makna yang sesungguhnya. Selain itu, ada pula yang justru memiliki makna paten yang akan senantiasa melekat walaupun sudah keluar dari konteks makna Al-Quran tersebut. Seperti halnya kata kitab yang memiliki makna yang sama baik dalam konteks pemaknaan Al-Quran maupun di luar Al-Quran. Dimanapun kata kitab ini diletakkan, baik dalam jangkauan khusus dan spesifik maupun jangkauan yang lebih luas dan general, pemaknaan istilah kitab tetaplah sama dan tidak mengalami perubahan secara signifikan. Maka inilah yang kerap kita sebut sebagai makna dasar. Lain halnya ketika kita gali lebih lanjut sebagaimana pemaknaan kitab dalam Al-Quran kerap kali berkaitan dengan konsep ataupun istilah pewahyuan, yang tentunya juga akan berhubungan dengan istilah-istilah dalam ranah pewahyuan ini. Sehingga kata kitab yang awalnya memiliki makna dasar kitab, ketika dikaitkan dengan jangkauan yang lebih rinci dan detail, maka secara bertahap akan mengalami dan menemui bentuk-bentuk perubahan makna lainnya yang mencakup
berbagai unsur-unsur semantik. Unsur-unsur makna baru inilah yang kemudian akan memodifikasi bahkan berpengaruh bagi eksistensi makna dasar tersebut. Misalnya ketika kata kitab dimasukkan ke dalam sistem konseptual Islam, lalu disandingkan dengan kata atau istilah lain seperti Allah, wahyu, tanzil, ataupun diturunkannya firman Allah tersebut, kemudian nabi, ahl atau masyarakat yang biasanya lekat dengan istilah ahlu kitab atau ahlul kitab, yaitu umat Islam, Nasrani, Yahudi, maka maknanya pun akan jauh berbeda dari makna dasarnya. Hal inilah yang kemudian mampu memberikan nuansa pemaknaan baru pada kata kitab secara lebih khusus dan kompleks, yang tidak akan diperoleh tanpa mengaitkannya dengan istilah-istilah lain di luar makna tersebut. Makna baru inilah yang kiranya jauh lebih penting untuk digunakan dalam mengkaji konteks makna Al-Quran. Maka inilah yang dinamakan makna relasional. Dengan demikian dapat pahami bahwa makna dasar adalah makna yang akan selalu melekat pada sebuah kata, dimanapun kata tersebut ditempatkan. Sedangkan makna relasional adalah makna yang cenderung bersifat konotatif, karena berasal dari susunan makna lain yang disandingkan atau ditambahkan pada makna dasar dari sebuah kata dalam jangkauan yang lebih khusus dan spesifik. Terima kasih. Oke, saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai makna relasional dari sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai apa itu makna relasional. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pembagian makna relasional. Makna relasional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, makna relasional pra-Qur'anik, dan yang kedua, makna relasional pasca-Qur'anik. Nah, yang pertama mengenai makna relasional pra-Qur'anik. Nah, makna ini diambil sebelum Al-Qur'an itu diturunkan. Misalnya itu dari syair-syair Arab jahiliyah. Nah, tetapi tidak memungkiri bahwa Al-Quran itu sendiri mengandung menjelaskan dari kitab-kitab sebelumnya. Saya di sini akan mengambil contoh mengenai kata syukur yang tidak ada dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan dalam syair-syair Arab jahiliyah itu. Contohnya yakni dari syair Zubair bin Abi Sulami sebagai berikut: tidak akan menarik senjatanya kembali seorang muslim untuk mundur dari tempatnya, maka tidak ada yang melakukan hal itu kecuali seorang pengecut. Sempurnakanlah nikmat itu dan syukurilah. Sekalipun musuh terkadang mengalahkan kebenaran dan kebatilannya itu, maka kamu harus membela kebenaran dengan perkataan yang benar. Nah, apa sih maksud dari syair itu? Nah, maksudnya di sini itu ketika seseorang menginginkan suatu kenikmatan yang sempurna, maka ia harus melawan dari kebatilan itu, sehingga ia akan bersyukur atas kenikmatan. Jadi di sini syukur dikaitkan dengan suatu kenikmatan. Tetapi dalam Al-Quran itu sendiri juga menjelaskan mengenai kitab-kitab zaman dahulu. Misalnya di sini saya mengambil contoh mengenai makna sholat. Sebagaimana dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hajj ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat syawami'ukum wa biya'u wa sholawatu wa masajid. Nah, kata di sini mengenai sholawat biasanya kita artikan sebagai sholat menurut kami, menurut kita sebagai seorang muslim. Nah, tetapi dalam Al-Quran itu menjelaskan mengenai sholawat adalah ibadah orang-orang Yahudi, yakni sinagog, yakni tempat peribadatan umat Yahudi. Nah, tetapi dalam Encyclopedia of the Quran itu menjelaskan mengenai prayer, menggunakan diksi sholat. Nah, dalam bahasa Arab kita merujuk pada sholat itu doa kayak gitu, sehingga ketika pada zaman prajahiliyah, pada zaman dahulu puisi-puisi Arab jahiliyah itu
belum muncul kayak gitu, belum muncul mengenai sholat itu, mengenai ritual dari berdoa. Oke, selanjutnya yang kedua mengenai makna relasional pasca Quranik. Apa sih makna relasional pasca Quranik? Makna relasional pasca Quranik yakni mana itu ada setelah Al-Quran itu diturunkan. Nah, mana itu berkaitan dengan sebab musyabab yang masih terlingkup dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai syukur, makna rasional syukur pada pra-Quranik itu sendiri yang menjelaskan tentang syukur yang berkaitan dengan suatu kenikmatan. Nah, yang selanjutnya saya akan memberikan contoh syukur tetapi setelah Al-Quran itu diturunkan atau pasca Quranik. Nah, syukur kali ini dikaitkan dengan rezeki yang diberikan Allah kepada kita sebagai seorang hamba. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'budu washkurulah. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Ankabut menjelaskan mengenai syukur yang berkaitan dengan rezeki. Nah, ketika Allah sebagai seorang pencipta menciptakan suatu hamba, kita sebaiknya meminta rezeki kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Misal kita meminta dari berhala, patung-patung, sedangkan patung-patung dan berhala itu ciptaan dari manusia itu sendiri. Rezeki di sini banyak macamnya, seperti Allah menumbuhkan tumbuhan, tanaman, binatang, makanan, minuman, dan sebagainya yang berkaitan dengan rezeki Allah. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 17 ini menjelaskan mengenai syukur kita dan yang berkaitan dengan rezeki Allah. Washkurulah, dan maka bersyukurlah kepada Allah. Saya akan menjelaskan mengenai syukur yang dikaitkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasyainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisraluhu fi armaini an ashkur li wali walidayka ilayyal masyir. Nah, dalam ayat ini dalam Quran surat Luqman ayat 14 menjelaskan mengenai bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, di sini syukur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama syukur kepada Allah, yang mana berkat rahmat Allah orang tua kita mampu mendidik kita hingga saat ini. Nah, yang kedua kita bersyukur kepada kedua orang tua karena dengan adanya suatu kasih sayang kita mulai dari mengandung, merawat, dan membesarkan hingga saat ini kita mampu dibesarkan oleh orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Nah, jadi syukur di sini tidak melulu mengenai suatu harta, tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, syukur dapat berkaitan dengan suatu kenikmatan, syukur yang dikaitkan dengan rezeki yang Allah berikan, dan syukur yang dikaitkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 di sini apabila kita sebagai seorang hamba mampu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Tetapi ketika kita kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menurunkan kepada kita berupa azab-azab yang pedih. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.